Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan karunia dan nikmatnya lah kita dapat kembali hidup kembali dari setelah kita mati kita, yakni setelah mati kecil kita, yakni kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Pada hakikatnya tidur itu adalah merupakan bagian dari kematian yang kecil. Maka kita dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membaca doa bangun tidur, yakni alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan setelah kita ditidurkan, dan hanya kepadanya lah tempat kita kembali. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, tidak ada kata kecuali puja dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yakni pada kesempatan kali ini kita pertemuan yang kelima, yakni bertepatan dengan hari Selasa tanggal 21 Zulqa'dah 1441 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2020 Masehi. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, para ikhwan sekalian, yakni ikhwan MBI Singkawang dan juga para pemirsa channel Muslim TV rahimani rahimakumullah, dan juga kepada santri atau pesantren kami yang sedang menyaksikan kajian kami di subuh yang penuh berkah ini. Kita telah sampai kepada pembahasan masalah an-nadhar, yakni nazar, an-nadhar, an-nadhru. Dan kita kemarin pada pertemuan yang keempat kita membahas tentang masalah ad-du'a, yakni tentang masalah doa. Kemudian kita telah menyelesaikan juga tentang pembahasan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, istighatsah, dan juga yang terakhir kemarin kita telah membahas tentang adzabhu, yakni penyembelihan. Maka tema kita kali ini adalah nazar hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakni nazar hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, bagi ikhwan atau akhwat sekalian yang mendownload kitabnya, maka dilihat pada pembahasan tentang masalah nazar, yakni bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendownload PDF-nya, maka bisa di channel Muslim TV, di situ kita bagikan link tentang downloadnya. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, sebagaimana di awal risalah Al-Jami'
li ibadatillah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita bahwasanya di sana ada ibadah-ibadah yang wajib bagi setiap muslim maupun muslimah, ya, diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Syekh sebutkan, ya, anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha. Yani macam-macam ibadah yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menunaikannya. Ya, yang tidak boleh dia memberikan hidayah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menyampaikan pada pertemuan perdana kita pada pertemuan yang pertama, yakni berkaitan dengan menyikap tabir kehidupan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya, ya, salah satu di antara tabir kehidupan, yakni kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menyampaikan kepada kita bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemarin telah kita sebutkan definisi ibadah, ya, sebagaimana Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala yang membawakan definisi tentang ibadah. Ya, beliau membawakan macam-macam definisi ibadah, bahwasanya di sana para ulama, ya, mereka banyak sekali memberikan ta'rif, yakni memberikan definisi tentang masalah ibadah, ya. Naam. Lalu Syekh menukilkan juga ibadah, ya, definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya, bahwasanya apa yang diberikan definisi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala itu merupakan definisi ibadah yang paling lengkap. Sebagaimana Syekh sebutkan, ya, al-ibadatu ismun jami'un lima likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Nah, itu adalah definisi ibadah yang diberikan definisi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, jadi maksud dengan ibadah itu adalah, yakni suatu nama yang mencakup setiap apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berupa amalan dan juga ucapan baik yang lahir maupun yang batin. Ya, jadi semua ibadah, ya, baik semua ibadah mencakup semua nama yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah ridhoi, kalau Allah cintai, maka itu adalah ibadah. Ya, kalau Allah cintai, kalau Allah ridhoi itu, maka itu adalah ibadah. Maka ibadah itu tidak hanya sebatas dengan sholat saja, tidak hanya sebatas dengan zakat saja, tidak sebatas dengan haji saja, akan tetapi ibadah itu adalah cakupannya luas. Ya, maka di sana ada ibadah yang zahir dan ada juga ibadah yang batinah. Yang zahir hanya nampak, seperti ibadah lisan, yakni berzikir kepada Allah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, contoh ibadah zawarih, yakni anggota badan seperti salat, ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, ya, dan juga sedekah dan yang lainnya. Maka ini adalah ibadah yang zahiriyah, yang nampak. Adapun ibadah hati, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh, yakni adalah seperti al-khauf, ar-raja, at-tawakkal, kemudian al-khauf, ar-raja, at-tawakkal, inabah, dan seterusnya. Itu adalah merupakan ibadah hati. Naam. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah, hendaklah setiap muslim dan muslimah mereka harus mengetahui, yakni macam-macam ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Karena sebagian di antara kaum muslimin, sebagian di antara saudara kita yang mereka hanya mengetahui bahwasanya ibadah itu adalah hanya seputar salat, ibadah itu hanyalah seputar zakat, ibadah itu hanyalah seputar masalah berkaitan dengan haji,
ya ibadah itu berkaitan puasa, ibadah itu hanyalah ya seputar masalah ibadah dan seterusnya. Nah, betul itu adalah ibadah, akan tetapi ya ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita itu begitu banyak sekali. Ya, begitu banyak sekali ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ya, lantas bagaimana kita bisa mengetahui dengan ibadah tersebut? Bagaimana kita mengetahui ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita? Maka jawabannya tentu saja kita mengetahui ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita, yakni dengan kita belajar, yakni menuntut ilmu din. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, semua muslim maupun muslimah. Baik dia itu seorang dokter, seorang profesor, ya, seorang PNS, ya pegawai, ya swasta dan semuanya. Ya, mereka diperintahkan oleh Allah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah, kita ini belajar tidak ada batasnya, tidak ada batas waktu. Ya, jadi bukan misalkan seseorang itu dia sudah selesai sebuah pendidikan di sebuah lembaga yayasan, ya lalu dia lantas tidak belajar lagi, tidak. Ya, akan tetapi belajar ini terus dan terus sampai kapan? Sampai kita mati. Ya, sebagaimana dikatakan ya salah seorang murid, ya sebagaimana salah seorang murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Syafi'i, kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, atau Imam Syafi'i, saya lupa, ya, nanti kita cek lagi. Jadi intinya salah seorang murid ulama ini bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, bukankah engkau adalah seorang imam? Ini seorang yang telah ya banyak ya menghafal hadis dan sebagainya, dan bahkan engkau sudah memiliki majelis ilmu, ya, dan engkau memiliki banyak murid. Lantas kenapa engkau masih terus ya belajar?" Maka disampaikan bahwasanya kita belajar ini ya sampai apa? Sampai seseorang ya diantarkan ke dalam kuburan, ya, maknanya seperti itu. Jadi intinya sampai mati, sampai meninggal, sampai wafat. Ya, maka seseorang hamba ya dia terus dan terus belajar dan terus belajar. Walau kita misalkan sudah mengetahui satu ilmu, ya tidak ada salahnya kita mengulang terus, ya. Dan itulah salah satu di antara keutamaan ilmu, dan terus diulang-ulang, ya. Diulang dan terus dipelajari, ya, subhanallah. Maka ilmu ini adalah suatu kebutuhan, ya. Jadi kita ini kaum muslimin dan muslimah sangat butuh dengan namanya ilmu. Ya, sebagian ya Imam Ahmad juga mengatakan bahwasanya manusia ini sangat butuh kepada ilmu. Ya, dan kebutuhan kita kepada ilmu ini melebihi kebutuhan kita makan dan minum. Ya, lalu lantas Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya manusia ini begitu butuh dengan ilmu. Ya, kebutuhan mereka terhadap ilmu melebihi kebutuhan mereka makan dan minum. Kenapa demikian? Karena Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya manusia itu butuh kepada makan dan minum dalam sehari itu 2 atau 3 kali. Ya kan? Misalkan kita lapar, lalu kita makan, kemudian kita gak kenyang. Ketika kita sudah kenyang, apakah kita butuh kepada nasi? Tidak lagi. Kenapa? Karena kita sudah kenyang. Ya, dan seseorang itu makan itu maksimal mungkin ya sampai 5 kali dalam satu hari semalam. Ya, dan kalau misalkan dia sudah kenyang, maka dia nggak butuh lagi kepada nasi tersebut. Demikian juga dengan minum. Ya, kita sangat butuh kepada air minum, ya, kepada air ketika kita haus. Akan tetapi ketika kita sudah tidak haus lagi, ya maka kita tidak butuh lagi dengan air tersebut. Nah, sedangkan kita ini butuh kepada ilmu kapan? Yakni setiap hembusan nafas kita. Subhanallah. Ya, maka bagi Anda wahai para ayah, dan juga bagi Anda wahai para ibu, ya para bunda, ya misalkan ilmu tentang pendidikan anak misalkan. Ya, maka kita dituntut untuk mengetahui bagaimana sih metode yang mendidik anak yang benar, ya. Dan bagi Anda wahai para pedagang, ya bagaimana sih kita mengetahui dagangan kita ini benar, ya terutama bagi Anda yang jual online dan sebagainya. Ya, maka perhatikan ya bagaimana tata cara jual online yang benar, yang tidak ada goror di dalamnya, yang tidak ada ya kecacatan di dalamnya, yang dilarang dan sebagainya. Nah, bagi Anda seorang pendidik misalkan, bagaimana ya bagi kita untuk mendidik ya siswa atau siswi kita dan sebagainya. Ya, jadi intinya adalah
kita ini sangat butuh kepada ilmu tersebut. Ya, walaupun kita sudah mengetahui suatu masalah ilmu, maka tidak ada salahnya dan kita terus mengulang ilmu tersebut. Dan jamaah rahimakumullah, dan ya, ilmu itu akan terasa lebih nikmat ketika kita murojaah dengan diajarkan kepada orang lain. Ya, maka bagi Anda ikhwani wa akhwati fillah, ya, ketika kita mengetahui satu permasalahan, maka hendaklah kita murojaah. Maka murojaah dengan efektif itu adalah dengan diajarkan lagi ilmu tersebut. Ya, dan kita lihat para asatidzah, ya, mereka rata-rata sebelum mereka misalkan menyampaikan ilmu tersebut, maka mereka murojaah terlebih dahulu. Ya, subhanallah. Ya, demikian juga seorang guru mungkin yang dia belajar di kelas, ya, maka dia harus ada persiapan. Ya, minimal ya 1 hari sebelum dia ngajar sudah ada persiapan, minimal baca. Ya, catat poin-poin apa yang ingin Anda sampaikan. Ya, maka demikianlah. Ya, maka subhanallah, maka ya efektif yang murojaah itu dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, dan tentunya diamalkan tentunya. Naam, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan ya pembahasan tentang masalah nazar hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, poin yang pertama ini yang mau kita jelaskan itu adalah yakni definisi nazar itu sendiri. Apa itu nazar? Ya, bukan nazar ya. Kalau nazar itu ya ini kita melihat calon pasangan kita. Tapi kalau nazar, apa itu nazar? Nah, nazar ya definisi nazar definisi nazar adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan an-nazru ini adalah definisi nazar. An-nazru huwa iltizamu ibadatin lam yalzam biha asy-syar'u. Nah, jadi nazar itu adalah mengharuskan suatu ibadah yang tidak diharuskan oleh syariat. Ya, jamaah, jadi definisi nazar itu adalah huwa iltizamu ibadatin lam yalzam biha asy-syar'u. Ya, ibadah itu adalah mengharuskan suatu ibadah yang tidak diharuskan oleh syariat. Ya, saya ulangi bahwasanya nazar itu adalah mengharuskan suatu ibadah yang tidak diharuskan oleh syariat. Ya, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ya, jadi hukum asalnya dia itu adalah tidak harus disyariatkan. Ya, ini tidak dia adalah mengharuskan satu ibadah yang tidak harus disyariatkan olehnya. Misal contoh ya, biar lebih mudah untuk memahami adalah contoh nazar seperti ini. Misalkan ya, nah mungkin bagi santri dan santriwati kami mungkin ya yang mungkin saat ini sedang menyaksikan, misalkan ada seorang santri misalkan dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nazarnya? Dia mengatakan, kalau seandainya ya Rob, saya naik kelas, maka saya akan bernazar. Apa nazarnya? Harus jelas. Ya, ini saya misalkan berpuasa 3 hari misalkan. Ya. Nah, atau juga misalkan seorang ayah misalkan. Ya, dia bernazar kepada Allah, kalau seandainya dia memiliki anak, maka dia akan bersedekah misalkan. Harus jelas. Sedekah kepada siapa? Yani kepada fakir miskin. Ya, saya akan bersedekah kepada fakir miskin, yakni 10 orang fakir miskin. Setiap 1 kakak akan saya kasih 1 juta. Berarti kalau 10 kakak berarti 10 juta. Nah, itu adalah nazar. Ya, maka Syekh di sini sebutkan adalah nazar adalah mengharuskan suatu ibadah yang tidak diharuskan oleh syariat. Maksudnya adalah kalau seandainya dia tidak bernazar, maka dia tidak dituntut untuk melakukannya. Nah, ini adalah nazar. Nah, lalu maka misalkan santri tadi ternyata dia naik kelas misalkan, maka dia wajib ya menunaikan apa? Nazarnya. Nah, ketika dia telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka misalkan santri tadi atau santriwati tadi dia mengatakan, kalau seandainya saya naik kelas, maka saya akan bernazar kepada Allah puasa selama 3 hari. Lalu ternyata betul dia naik kelas, maka dia ini wajib harus menunaikan nazarnya. Maka wajib. Tidak boleh ya seseorang yang dia sudah bernazar, lalu apa? Dia tidak tunaikan nazarnya. Ya. Atau juga seperti seorang ayah tadi yang dia mengatakan, kalaulah seandainya dia memiliki anak, maka dia akan bersedekah kepada fakir miskin, yakni sebanyak 10 juta untuk 10 kakak. Lalu apa?
Allah Subhanahu wa taala berikan dia anak, maka dia wajib harus menunaikan nazarnya. Bisa dipahami ya? Naam. Kemudian kata Syekh, wa huwa naw'un min anwa'il ibadati, dan dia nazar itu adalah salah satu di antara sekian macam ibadah. Jadi nazar itu adalah ibadah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Dan ingat bahwasanya nazar ini tidaklah ya seseorang itu dia wajib menunaikan nazarnya kecuali dia sebelumnya telah bernazar, yakni niat untuk bernazar. Nah, jadi nazar ini adalah ibadah. Ya, salah satu macam ibadah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7. Ya, dalilnya adalah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7. Qala ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Naam. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 ini, Allah Subhanahu wa taala sangat jelas ya menyampaikan kepada kita bahwasanya dalam ayat ini, yakni dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 ini, dalam Al-Quran surah Al-Insan ya. Dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 7 ini, Allah Subhanahu wa taala memuji. Siapa yang Allah puji? Yakni orang yang menunaikan nazar. Yakni kata Allah, ya yufuna binadhri, yakni mereka menunaikan nazar. Ya, apa sebabnya? Karena mereka wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran. Yakni karena mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya, di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah orang yang menunaikan nazar mereka. Maka bagi kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, maka ketika Anda sedang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda wajib untuk menunaikannya. Naam. Fa'athna 'alaihim annahum yufuna bin nadhri. Nah, lalu kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Kenapa? Karena mereka telah menunaikan nazar mereka. Ya. Taib, dalam Al-Qur'an, yakni dalam Al-Qur'an surah yang lain, yakni dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 270, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman